I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami bakal ngejelasin mengapa amandemen Undang-Undang 1945 itu dilakukan. Selamat menyaksikan. Guys, aku nggak paham deh yang dimaksud amandemen itu. Kalian paham nggak? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dia kayak mengubah atau menyesuaikan berdasarkan aturan dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, amandemen ini dia nggak ngubah semuanya, tapi hanya beberapa bagian saja. Kenapa? Karena dia akan menyesuaikan berdasarkan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi apa UUD 1995 ini hanya diamandemenkan sekali saja? Enggak, Sel. Jadi amandemen Undang-Undang 1945 ini sudah terjadi 4 kali. Yang pertama kali itu terjadi pada 19 Oktober tahun 1999, di mana ada 9 pasal yang terlibat dalam amandemen pertama ini. Lalu amandemen kedua itu pada 18 Agustus tahun 2000, di mana sebanyak 25 pasal mengalami perubahan atau penambahan. Yang ketiga itu terjadi 9 November tahun 2001 dengan 23 pasal yang terlibat. Terus yang terakhir atau amandemen keempat ini terjadi pada 9 Agustus tahun 2002 dengan terlibatnya 13 pasal mengalami perubahan ataupun penambahan. Lalu kenapa harus diubah? Karena dulu pas Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat, kondisi pada saat itu dan sekarang itu berbeda, Sel. Jadi supaya negara kita ini bisa berjalan dengan baik dan adil, maka aturan dasar negara itu juga harus ikut berkembang. Maksudnya gimana? Kalian lagi ngapain di sini? Oh, jadi tadi kita nih lagi ngebahas amandemen. Tadi saya nanya kenapa amandemen itu harus dilakukan. Oh, jadi aku tahu sedikit sih soal ini. Jadi dulu itu presiden memegang banyak kekuasaan. Jadi sebelum amandemen, presiden itu memimpin negara dan memimpin pemerintahan. Ya, ini hampir nggak ada yang mengontrol. Makanya adanya amandemen dibuat supaya kekuasaan presiden ini lebih terkontrol dan adanya kerjasama antara DPR, presiden, dan lembaga lain. Belum amandemen itu kurang jelasnya sistem check and balance, di mana dulu belum ada aturan yang bikin lembaga negara itu saling mengontrol supaya nggak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Amandemen ini dibuat supaya sistem itu berjalan dengan adil. Selanjutnya, sebelum amandemen itu masih kurangnya hak asasi manusia, di mana perlindungan hak-hak dasar warga negara itu belum diatur secara jelas. Di mana amandemen ini membuat aturan HAM ini agar lebih kuat dan lebih jelas. Oh iya, aku mau sedikit tambahin juga yang aku tahu ya, selain dari penjelasan Aurel. Setelah amandemen juga bikin pemerintah daerah punya kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri. Jadi daerah tersebut pembangunannya lebih merata dan terjalankannya demokrasi. Nah, biar sesuai dengan zaman dan keinginan rakyatnya juga. Karena waktu Undang-Undang 1945 kan dibuat setelah Indonesia merdeka. Jadi itu perlu disesuaikan supaya cocok dengan kondisi sekarang. Dan terakhir yang aku tahu, biar nggak ada pasal yang bisa ditafsirkan berbeda-beda tiap orang, karena beberapa pasal dahulu itu mereka terlalu longgar, pasalnya terlalu longgar, jadi itu banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum. Nah, setelah amandemen ini ada, bikin aturan jadi lebih jelas dan lebih tegas terhadap aturan tersebut. Itu sih yang aku tahu. Jadi perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden.
Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode atau sekitar 10 tahun. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekuasaan yang otoriter. Yang kedua, ada pembentukan lembaga baru, yaitu DPD. DPD itu berfungsi sebagai mewakili aspirasi daerah di tingkat nasional dan memperkuat sistem desentralisasi. Yang kedua, ada Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini berfungsi untuk menjaga integritas hakim agar peradilan yang ditegakkan bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, ada Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai menguji undang-undang terhadap konstitusi. Yang ketiga, pemilihan presiden dilaksanakan secara demokratis. Sebelum amandemen, presiden dipilih secara langsung oleh MPR. Namun setelah amandemen, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, ada penguatan hak asasi manusia. Amandemen menjelaskan dan memperkuat jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara seperti hak hidup, hak untuk berpendidikan, beragama, dan hak dalam mendapatkan peradilan dijamin secara tegas, sehingga negara wajib melindungi dan menghormati hak-hak tersebut. Yang kelima, ada perbaikan aturan keuangan dan kekuasaan hukum. Pengelolaan keuangan negara diatur oleh transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah korupsi. Selain itu, sistem hukum diperkuat dengan menegaskan independensi lembaga peradilan dan penegakan hukum yang adil tanpa intervensi kekuasaan lain. Yang terakhir, menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Amandemen menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan supremasi hukum menjadi dasar utama sebuah negara. Ini berarti semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan diambil dan mematuhi kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oh, jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat penting ya, supaya aturan negara kita ini lebih modern, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus dengan amandemen, kekuasaan presiden pun gak kebablasan dan tidak lepas kontrol. Lalu hak dan warga negara kita pun tetap terjaga dan pemerintah daerah dapat lebih bebas untuk mengatur daerahnya masing-masing. Lalu untuk proses tahapannya itu mulai dari 1999 sampai 2002 dan tujuannya ini untuk menjadi Indonesia lebih baik dan demokratis. Betul.